Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafdrian Maulana dengan NIM D0412011108. Dan pada video hari ini saya akan mereview materi Pekan 7 atau Suku Bajau. Segenap kilas balik dari materi Pekan 6 yaitu kelembagaan masyarakat maritim. Dan pada pekan ini kita akan mereview salah satu komunitas yang bisa jatuh dalam kategori masyarakat maritim tersebut, atau lebih kita kenal sebagai suku Bajau. Baiklah, perkenalan. Suku Bajau adalah sebuah komunitas masyarakat yang tersebar di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan juga pada beberapa daerah di Thailand. Mereka menghabiskan seluruh hidupnya eh, tanpa tanpa bergantung pada daratan. Mereka hidup bergantung pada laut dan hidup hidup di laut. Terdapat kalkulasi estimasi 500.000 anggota dari komunitas ini, dan mayoritas dari mereka beragama Islam. Dengan satu sumber menyatakan bahwa persentase mayoritas ini menyentuh angka 95%. Mayoritas dari mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Kenapa demikian? Karena mereka tinggal di daerah laut yang jauh dari pengurusan sipil tiap negara. Mereka juga dikenal sebagai gipsi laut. Mereka tinggal di kapal, dan ada pula yang membuat rumah-rumah di daerah pantai lepas, lebih tepatnya di daerah Laut Dangkal. Sejarah suku Bajau. Suku Bajau tidak berasal atau bukan merupakan endemik dari Indonesia. Sejarah mengatakan suku ini berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang hidup di lautan lepas. Mereka bermigrasi ke beberapa negara hingga salah satu negara tersebut adalah tanah air kita, Indonesia. Pada zaman dahulu, suku Bajau hidup 100% nomaden dan hidup di perahu-perahu mereka. Namun saat ini banyak suku Bajau telah memilih tempat tinggal permanen. Opsi yang dipilih adalah membangun rumah dengan fondasi yang berada di Laut Dangkal. Walaupun memiliki kehidupan yang luar biasa berbeda, suku Bajau memiliki sifat yang tidak soliter dan tidak menutup diri dari komunitas manapun, walaupun tidak memiliki kewarganegaraan atau ikatan dengan pihak di luar sukunya. Orang suku Bajau dikenal sangat ramah, baik dari golongan anak-anak maupun dewasa, dan sangat terbuka untuk komunikasi dengan suku-suku atau golongan luar. Persebaran suku Bajau. Untuk suku Bajau sendiri tidak hanya berada di Indonesia, namun berada di negara-negara yang bertetangga dengan Filipina, atau lebih tepatnya negara-negara maritim yang berada di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, mereka tersebar di wilayah-wilayah yang berada di timur. Contohnya adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Ini karena wilayah-wilayah ini memiliki daerah laut yang luas dan berbentuk kepulauan, dan mereka juga memiliki perairan yang terbuka dan terhubung dengan Filipina. Di Indonesia, suku Bajau bisa ditemukan di perairan Kalimantan Timur, Berau atau Bontang, Kalimantan Selatan, Kota Baru, Sulawesi Selatan di Kepulauan Selayar, Sulawesi Tenggara, di Gorontalo, di Nusa Tenggara Barat, di Nusa Tenggara Timur, meliputi Pulau Boleng, Pulau Seraya, Pulau Longos, dan Pulau Komodo, di Sapeken, Sumeneb, dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Ini juga dapat ditemukan di daerah-daerah kepulauan di negara-negara yang sudah saya sebutkan tadi. Contohnya di daerah Malaysia, ada di Pulau Sabah. Dapat ditemukan komunitas mereka yang berkembang besar. Kebudayaan suku Bajau. Sebelum turun ke kebudayaan mereka yang condong ke kemaritiman, kebudayaan umumnya, suku Bajau beragama Islam. Akan tetapi mereka juga mempercayai roh-roh leluhur yang ada di laut, sehingga budaya melaut yang dilakukan tidak terlepas dari mantra-mantra yang dilontarkan, serta dengan sesajen-sesajen yang diberikan ke laut.
dewa-dewa laut yang mereka percayai. Mereka juga percaya dengan roh-roh leluhur yang tinggal di terumbu karang, atau terumbu karang mereka anggap sebagai pemakaman roh-roh leluhur mereka. Ini mengakibatkan mereka memilih untuk tidak memancing di terumbu karang, dan walaupun ingin memancing di terumbu karang, perlu dilakukan ritual-ritual tertentu. Walaupun mereka tinggal di laut, mereka juga masih melakukan kontak dengan daratan untuk menjual hasil laut dan berkomunikasi dengan sanak saudara mereka. Namun ini terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat sebelum mereka kembali lagi ke laut. Baiklah, kebudayaan maritim suku Bajau. Suku Bajau sepenuhnya berdampingan dengan laut, baik yang nomaden walaupun yang tinggal di daerah laut dangkal. Sumber pencaharian dan konsumsi mereka merupakan ikan, krustasea, gastropoda, dan hasil tangkap nelayan lainnya. Bahkan di daerah-daerah pemukiman laut dangkal, mereka sudah mampu melakukan budidaya. Ini meliputi rumput laut, ikan kerapu, dan juga lobster. Baiklah, untuk suku Badao yang pergi melaut, terdapat tradisi Mamia Kadialoh. Tradisi ini meliputi tradisi melaut yang tergantung atas lama melaut, besar perahu, dan beberapa aturan lainnya. Yang pertama ada palilibuh, melaut dengan menggunakan sopeh atau perahu kecil dengan waktu yang relatif singkat, hanya 1 atau 2 hari. Yang kedua adalah bapongkah, melaut dengan perahu besar atau lepah yang berukuran 4 kali 2 meter selama beberapa minggu hingga bulan. Pada bapongkah, pelaut atau nelayan disarankan untuk membawa sanak saudara keluarga mereka. Ada beberapa kejadian di Papongkah, bahkan persalinan atau kelahiran terjadi di kapal yang dibawa Bapongkah ini. Yang terakhir adalah Sasakai, melaut selama beberapa bulan dengan segerombolan kapal dan jarak tempuh yang jauh antar pulau. Baiklah, selama tradisi Mamia Kadialo ini, terdapat pantangan yang tidak boleh dilakukan. Pantangan yang mereka harus hindari antara lain, dilarang membuang sesuatu ke perairan laut. Ini meliputi air cucian teripang, arang kayu, abu dapur, puntung dan abu rokok, air cabai, jahe, dan air perasan jeruk, dan larangan mencuci alat memasak di perairan laut. Air cucian maupun bahan-bahan ini hendaknya ditampung dan dibuang di daratan. Ada pula larangan untuk memakan daging penyu, karena daging penyu dipercaya sebagai sebuah larangan yang sangat fatal akibatnya, karena penyu dipercaya juga sebagai makhluk yang menolong manusia saat terjadi musibah. Melanggar larangan-larangan ini dapat mengakibatkan malapetaka, bencana badai, gangguan roh jahat, bahkan ada asumsi bahwa pihak yang melaut tidak akan membawa pulang hasil laut apapun bila melanggar pantangan ini. Yang terakhir, adaptasi suku Bajau. Walaupun masih berupa penelitian ringan, adaptasi suku Bajau oleh jurnal penelitian sel mendeteksi bahwa suku Bajau memiliki ukuran limpa 50% lebih besar dari ukuran limpa manusia normal. Ini merupakan adaptasi yang mendukung suku Bajau dalam tinggal di laut, meliputi berenang dan menyelam. Saat seseorang menyelam dan menahan napas, maka akan terjadi reaksi detak jantung melambat, pembuluh darah menyempit, dan limpa berkontraksi. Kontraksi pada limpa itu berfungsi untuk menghemat energi saat seseorang kekurangan oksigen. Sebagaimana yang kita ketahui, suku Bajau tinggal di laut, dan mereka merupakan perenang dan penyelam yang luar biasa handal. Pada sebuah survei, rata-ratanya suku Bajau dapat menyelam atau berenang selama 13 menit tanpa harus naik ke permukaan dan menghirup nafas. Walaupun ini bukan merupakan rekor dunia yang merupakan 20 menit dari seorang penyelam profesional, namun 13 menit masih sangat jauh dan tinggi dari komparasi statistik dibanding manusia normal yang hanya mampu menahan nafas mereka selama 30-60 detik. Ini diakibatkan oleh budaya suku Bajau yang diturunkan turun-temurun, mengajarkan anak-anak mereka untuk bertahan hidup di laut pada usia yang sangat dini, dan adaptasi yang mereka dapatkan yaitu ukuran limpa yang lebih besar.
Mungkin sekian dari saya, beberapa referensi yang saya gunakan, 2 jurnal dan 1 artikel oleh indonesia.go.id. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.